Selamat datang di channel misteri kita. Halo kawan misteri, kali ini kita akan kembali di konten diskotis atau diskusi konten mistis dengan narasumber yang katanya sih akan menceritakan pengalaman pertama kali mempunyai kodam. Dan jujur aja sih sebenarnya dari sebelum kita tag video ini sampai selesai banyak mengalami kejadian-kejadian aneh pada narasumber di konten kali ini. Pasti kalian penasaran kan? Nanti akan kita lampirkan berupa potongan video dan foto yang dialami oleh narasumber kali ini. Tonton video ini sampai habis, ambil hikmahnya dan positifnya, dan siapkan adrenalin kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel misteri kita. Nah, pada kesempatan kali ini gue sudah mengundang bintang tamu, yaitu teman gue sendiri sih sebenarnya. Dari kecil. Iya, dari kecil. Dan dia katanya sih punya pengalaman mistis ya mengenai yang berhubungan dengan kodam. Nah kebetulan subscriber misteri kita juga nih banyak yang nanyain tentang kodam. Jadinya kan sekalian lu jelasin nih, kan gue yang gue tahu pengalaman asumsi gue. Iya, asumsi lu jelasin yang lu pernah alamin di sini ya, dan siapa tahu bisa ada ilmu lah yang mereka dapat dan pengetahuan yang mereka dapat gitu. Dari asumsi gue gitu ya. Ya tentang kodam, karena Rama ini awalnya segini loh, yang gue kasih sedikit potongan lah gitu ya buat kisah Rama ini. Rama ini sebenarnya orang yang nggak percaya dengan hal-hal gaib ya, benar ya? Benar, gue orangnya lebih skeptis gitu sama hal gaib. Nah iya, dan dia tuh mulai percaya sekarang ini iya, ya, karena sekarang. Merasakan atau pengalaman mistisnya itu yang katanya dia tuh sering diikuti pas di saat dulu. Ya, jalan dulu dan sering diikuti kodam. Nah, oke Ram, boleh ceritakan? Oke, kalau pertamanya tuh gue orangnya lebih skeptis yang tadi gue bilang di awal-awal. Dan Yuda juga tahu, awalnya gue nggak suka banget sama main-main hal-hal yang tanda kutip itu kodam. Di pertama untuk pertamanya tuh gua awalnya di saat SMP. SMP. Ya, di saat SMP itu gua pertama udah asumsiin itu kayak kodam. Itu di saat gua lagi ngejalanin pas lagi ketemu sama temen. Teman. Ya. Itu pertama gua nggak percaya banget. Temen gua bisa kayak bisa main kodam gitu, masukan ataupun dia punya kodam. Itu gua pertama nggak percaya banget. Dan gua orangnya gini. Lu pernah gak sih kalau masa kecil lu sama orang tua pasti ditakut-takutin soal setan? Iya. Ya kan, misalnya kayak maghrib, kayak kamu gak boleh keluar, maghrib ini nanti digondol kong wewe. Ya, mitos orang tua lah gitu ya. Orang tua. Dan gua di situ dari kecil emang udah di-treat seperti itu sama orang tua, ibaratkan kayak gak boleh main keluar karena nanti ada hantu atau sebagai macamnya lah. Di saat situ gua sebenarnya masih skeptis, masih bahkan kalau persenan itu gua antara 30/70 lah. Nah, di situ belum percaya banget. Dan di saat SMP pas ngeliat temen gua kayak punya ilmu kayak kodam gitu, gua kan belum ngeliat banget secara mata gamblang gua gitu ya, Iya. Nah, mungkin lu sama gue beda. Kalau gue kan lebih yang skeptis, gak percaya. Percaya gak percaya. Kalau misalkan setan, gue percaya adanya setan, jin, makhluk halus seperti yang apa yang udah ada di video. Dan juga misalkan orang-orang lain juga yang ibaratkan udah pakarnya lah, tahu seperti itu kan. Iya. Nah, kalau gue lebih pengennya lihat dengan sudut pandang gue pribadi. Iya, jadi mata kepala sendiri lihat baru percaya. Nah, itu gitu banget. Ya. Gue lebih percaya seperti itu. Makanya gue kalau hal-hal kodam itu gue gak percaya. Tapi singkat cerita nih, ini yang lebih, kata gue kayaknya mulai asik di sini nih. Iya, di saat gue sekolah di Cilengsi. Gue sebenarnya kalau kalian harus tahu, gue kan di Bandung sekarang ya. Ini sekarang di Bandung karena lagi main aja ya, liburan. Lagi liburan, gue ke Cilengsi. Dulu di saat zaman SMA tuh baru gue kenal sama hal-hal kayak mistis gitu ya kan. Temenan sama anak STM, ada yang ilmu, ada yang juga. Kalau kalian penasaran ilmu anak STM bisa lihat video gue ini ya. Preview yang sebelumnya. Iya. Nah, temenan sama anak STM yang berilmu sama ini. Gue ada temen juga ya, lu tau lah. Salah satunya juga dia sendiri nih, dia juga kan tau lah hal-hal gaib seperti itu ya kan. Gua itu dulu pernah diajak ke salah satu tempat di Cilengsi. Nah, itu ada di daerah Gandoang dan juga ada di daerah apa itu namanya? Yang Korin. Oh, Kelapa Nunggal ya.
Oh, sebelum itu hotel Garuda ya, Hotel Garuda. Iya, iya. Sebelum Hotel Garuda sekarang jadi apa? Sekarang jadi apa tuh kayak tanah lapang gitu ya, tanah lapang gitu. Tanah lapang. Dulu kan itu masih hotel. Gambar Garuda gitu kan. Gue main di situ, gue nggak percaya dong adanya kodam, adanya yang misalkan makhluk halus yang bisa ibaratkan makhluk astral yang benar-benar bisa nampakin. Iya, benar-benar. Tapi gini teman-teman, kalau misalnya kalian pernah dengar cerita gue tentang Hotel Garuda, nah gue nih sama Rama juga. Kan di situ gue bilang ada 5 orang. Nah, 5 orang itu termasuk Rama. Satunya gue. Iya, yang kabur itu loh. Gitu. Kalau kalian penasaran ada juga nih ya videonya nih. Cerita gue di Hotel Garuda, emang hotelnya angker banget. Oke, lanjut Ram. Nah itu makanya yang tadi Yuda bilang, gue juga salah satu itu, ada Yuda juga. Dan itu gue kenapa kabur, gue itu orangnya yang tadi gue bilang, gue orangnya skeptis banget, gak suka gitu sama hal yang kayak gitu. Dan gue pertama itu bertolak belakang banget, seperti misalkan Yuda lagi tahu hal-hal itu, ibaratkan terus juga teman-teman gue tahu kalau gue orangnya emang gak percayaan. Tapi kalau dengan lihat mata kepala sendiri, gue percaya adanya hal itu, ya kan? Itu juga singkat cerita pas sudah main di salah satu hotel itu, gue nggak percaya ada suara tuh yang tapak kuda, yang kuda, namanya menyeret-nyeret pedang. Nah, itu gue kabur, kata gue, aduh, ini beneran nih kayak gini, coba lu dengerin lagi. Gue males banget ya, anak-anak main buhur kan, kata gue nggak suka banget kayak gitu, kata gue udah tahu gue orangnya sebenarnya gini, dibilang penakut enggak, tapi kalau main kayak gitu kan kita nggak tahu ketempelan atau enggaknya kan. Iya benar. Nah dari situ gue udah lumayan percaya lah adanya hal-hal gaib. Pas udah gua di sekolah, udah menginjak masa kelas 2 ya? Iya, kelas 1, kelas 2 lah ya. Kelas pengen, gua ini kelas 2 pengen naik kelas 2. Ya. Gua udah mengenal kodam. Nah, itu gimana tuh kalau pertama kali lu mengenalnya itu gimana? Mengenalnya gini, jadinya gua datang ke orang pintar. Oh, ke orang pintar. Nah, ke orang pintar, ibaratkan kayak nanya. Awal ceritanya itu kalau dapetnya itu dapetnya gue kayak lagi main aja gitu ke tempat, salah satu tempat, katanya ini udah ada nempel di gua. Oh gitu, jadi udah mengikuti lu udah lama. Tapi gue nggak tahu katanya. Oh gitu. Nah gue pas tahunya itu kenapa bisa tahu dan gue bisa datang ke orang pintar, awalnya dimimpiin dah. Dimimpiinnya. Itu mimpinya gimana tuh kalau boleh tahu tuh? Dimimpiinnya jadi gue lagi tidur, pas jam 2 ke atas lah, gue abis main komputer, gue tidur nih kecapean banget kan, namanya juga abis kerja, abis ini kan, gue tidur, ada sosok macan putih, dia di depan muka gue gini. Oh gitu. Diem di depan muka gue, kata gue nih apa, gue gituin kan, pas udah diem, dia ngegaung. Gue bangun dong, kayak rep gitu lah. Kayak di rep setengah tidur gitu lah. Sleep paralysis lah namanya. Pas gue bangun, gue nggak bangun. Kagak bangun. Nggak bangun, kata gue ini apaan, kata gue nggak bangun sama sekali. Ini di depan muka gue, tapi gini, gue bisa ngeliat kamar gue semua gini, kayak misalnya kayak kamar gini nih, ya, tempat-tempat gini. Gue bisa ngeliat, cuma itu macannya diem doang. Oh jadi ya nggak mau nerekam lu atau? Nggak, belum nerekam gue. Tapi dia ini ngasih buntut ke gue, kayak ngelilitin pala gue gitu. Oh, cuma gitu. dia diem, tapi dia diem kayak misalkan tahu kayak anjing diem gitu. Ini kan buntut nih, buntut lagi gini. Dia ngedeketin gue, palanya ada pada depan. Gue pertama dirangkul gini. Oh gitu, kayak dipegang ya? Nah dirangkul gini, buntutnya naik ke gue ngegibas gini. Wih, iya. Nah itu dari situ gue langsung kayak bertanya lah, apa sih gitu ya? Apa sih? Iya. Nah pas gue bangun gue nanya teman-teman gue pengen tanya, gue kan orang nggak percaya banget ya. Ibaratkan gue coba gali pertanyaan dari mereka ya. Jawaban dari mereka lah. Kalau misalkan ada kita mimpi ada macan seperti ini, kayak bla 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 bla, itu kenapa sih? Ada yang bilang berasumsi kalau gue punya kodam, ada yang bilang juga mungkin lu lagi kayak kangen sesuatu atau apa gitu kan, mungkin itu cuma halu lu aja gitu, kayak lewat. Tapi banyak banget yang bilang seperti yang lu bilang, gue punya kodam. Oh gitu kan? Dulu lu pernah bilang itu punya bawaan lu kali gitu, kan? Pernah ada ya ikut, cuman lu nggak percaya. Gue gara-gara lebih skeptis, gue nggak tahu hal-hal kayak gitu ya bahkan. Nah makanya gue coba bertanya sama teman-teman gue, dan ya salah satunya lu ngajakin gua ke orang pintar gitu kan. Kenalan gitu lah ya. Ya kenalan. Biar lu nambah yakin gitu, atau biar lu tahu gitu cara caranya. Nah kayak gitu. Dan pas lu udah ke orang pintar itu ditanya, emang lu punya gitu kan? Lu punya macan itu.
lu tahu nggak namanya apa? Gue nggak tahu dong. Iya. Kata gue, lah ini ada di badan gue ya, gue nggak tahu. Gue gituin kan, coba lu berdamai sama dia, gituin kan. Kalau lu bisa berdamai, nanti dia tunjukin eksistensinya dia ada, gituin kan. Dari situ gue coba, teman-teman, gue coba ibaratkan kayak, udah deh, gue coba relate sama apa omongan lo gitu kan, sama yang orang pintar itu. Gue pulang, pas pulang ada yang ngibasin leher gue. Oh sekarang beda ya. Ya karena dari tadi jujur aja sih ya, sebelum syuting ini dimulai Rama udah muntah-muntah terus dari tadi ya. Juga gue muntah-muntah terus mual pusing ya. Makanya tadi udah makanya gue takutnya ini sebenarnya semoga aja kalau misalkan ini nggak terjadi apa-apa. Gue dari tadi makanya kata gue bilang sama Yuda, Yud ini aman nggak kalau misalnya ngelakuin ini? Gue takutnya gue muntah-muntah lagi ataupun gue ke belakang gitu kan. Karena emang ya lu udah lama banget melupakan itu ya. Iya, melupakan. Nanti diceritain lagi deh. Ini lanjut lagi. Aduh, Gak apa-apa. Insya Allah. Oke. Ya, lu tenang aja ya. Nah, lanjut lagi. Tadi kan pas gue udah relate sama kenyataan gue punya. Gue pulang, ternyata gue Digibasin lagi. Gue main. Jadi gini, gue pulang bukan ke rumah gue, tapi main ke rumah teman gue. Gue lagi nginap di rumah teman gue di Harvest. Gue lagi nginap di salah satu teman gue. Gue lagi main PS. Ini jarak temen gue jauh banget. Misalkan gue lagi main PS di depan, temen gue jauh. Misalkan dia lagi bucin lah, pacaran lagi video callan. Oh gitu, iya. Tiba-tiba dia ngebahas gue nih di sini, set, ngaung di sini. Gue kaget dong. Misalkan HP gue main PS nih, langsung gitu gue. Iya, langsung gini gue langsung diem kan. Pas udah kayak gitu, gue kan nggak ngeliat. Kita temen gue ibaratkan, tapi dia lagi video callan, nggak mungkin dong. Kalau misalkan jarak dia jauh dari gue lagi main PS, kalau dia kayak misalkan ngaung kayak gituin telinga gue, dia ada gerakan dong. Ya kan gerakan ibaratkan gue langsung apaan sih lu gitu kan. Ini nggak ada sama sekali. Kalau teman gue di sini bisa kali dia nyeritain juga gitu kan. Gue lagi main PS, gue langsung kayak gitu, langsung refleksnya kayak apaan sih lu? Kaget aja gitu ya. Dari siapa ya? Di situ gue belum percaya banget. Ibaratkan kayak ini dalaman gue yang ibaratkan ngasih sinyal gitu. Ya. Pertama, pas kedua gue coba kayak misalkan kayak jalanan sama temen nih. Gue lagi pengen kayak order makanan, udah malam-malam banget, jam 2 malam lu order makanan. Di Harvest kan jalan Harvest sepi banget. Depan kan naik motor gue ngeri dibegal. Iya, di salah satu perumahan lah. Iya, ke minimarket. Gila, nggak ada harapan gitu jam 2. Gue bingung kan, kata gue ya udah deh, order makanan gitu kan. Ini order makanan ini lama, kata gue coba yuk keluar dulu, siapa tahu dia lagi, bahkan udah nyampe depan gang gitu ya. Nah, gue keluar sama teman gue ke garasi, gue ngeliat ada yang terbang, set. Iya, gue ngibrit dong, langsung gitu kan, langsung ngibrit, set. Temen gue, lu ngapain sih Ram, gituin kan, kata gue itu ngeliat sesuatu di atas, gue gituin kan. Serius lo gini-gini, dia bilang gitu kan. Terus gue coba kayak gue ini halusinasi gitu kan, kata gue. Tapi bener gue ngeliat, gue orangnya nggak bakal bohong gitu kan, kata gue. Itu bentuknya nyata apa hanya sekelibatan aja gitu? Jadi gini, dia terbang dari pojok. Jadi kalau misalkan gambaran gini, ini rumah, jadi rumah sebelah-sebelah. Iya. Tiang tinggi. Iya. Dari tiang ke atas rumah teman gue. Oh, kayak lagi terbang ke atas gitu. Gue coba ibaratkan, gue sumpah demi Allah iris telinga gue nggak bohong gitu kan. Iya. Ini gue ngeliat banget, sungguh gituin kan. Temen gue tapi ngeliat juga, tapi pas di saat gue keluar lagi, temen gue kayak agak sompral lah. Kayak mana sih? Kan kita kalau ngomong sama teman kasar gitu ya, pakai kata-kata kotor kan. Mana sih gini-gini lah, kata dia langsung. Sumpah demi Allah gue bilang gitu kan. Ini lewat dari sini, kata gue. Tapi gue juga pengen ceritain, gue pengen nanya, lu yang gibasin telinga gue nggak sih? Tapi kan gue ngeliat dia jauh, gue belum sempat nanya itu kan. Di saat di luar tuh sekalian gitu. Gue pengen nanya itu, gue biar dia paham gitu. Kalau gue nggak ngada-ngada, gue bilang gitu kan. Tapi aduh, waktu gue ini bener-bener ya, ini kalau gue ke rumahnya dia lagi, dia juga pasti tahu lah. Dia keluar, itu pintunya tuh teralis yang besinya, dia juga ngeliat. Balik lagi lewat, dia lari ke gua. Dia juga lihat jadi ya? Iya, gua langsung ngomong ke dia, Boy, misalnya nih namanya gua ganti Boy. Iya, Boy. Boy, gini ya, gua mau nanya sama lu. Tadi gua main PS sebelum kejadian yang orang lewat-lewat nih yang di atas. Gua main PS, pas gua main PS, gua
ada yang kayak bulu gitu, kayak di sini gue langsung ngaung gitu lah Pak. Dia langsung ngaung gitu kan. Gue ngeliat kalau lu tapi lagi fokus pacaran, lagi manja-manjaan sama cewek lu. Kayak video callan ya. Nah, gue bilang kayak gak mungkin anak ini, kalau anak ini kayak ngeganggu gue lagi main PS, pasti ada gerak lah yang ibaratkan suara nafas atau apa, gerak sofa ibaratkan bunyi gitu kan. Pasti kedengeran. Dan itu di rumah itu hanya lu berdua atau? Gue berdua, jadi tadinya ada kakaknya, cuma kakaknya ke Jonggol. Oh, ke Jonggol. Nah, nginep di Jonggol. Kakaknya di Jonggol, gue berdua tuh sama adiknya. Iya. Kita ditemenin lah di rumahnya, soalnya keluarganya di Jakarta. Oh iya. Nah, dari situ gue udah mulai percaya kalau gue ini tanda-tanda mungkin. Ya, tanda mungkin ya. Iya, tanda-tanda ibaratkan kemunculan itu nah, lah. kemunculan yang katanya tanda-tandanya di diri gue ada. Ya, gitu teman-teman ya. Ini baru tanda aja ceritanya udah lumayan serem gitu. Apalagi pas adanya dan dia udah tahu nih. Dia tuh emang benar ada gitu. Nah, itu yang bikin gue kata gue sebenarnya gini, berasumsi gue nggak percaya, tapi gue ibaratkan oke, gue nggak boleh nyamain orang lain sama seperti gue. Mungkin orang ada yang benar-benar percaya dengan tanda, cuma tanda gini, tanda sekali ada orang yang bisa percaya, tapi ada yang beberapa kali orang baru bisa percaya. Mungkin gue salah satu orang yang harus beberapa kali baru gue percaya adanya seperti itu. Iya. Terus dari situ gue coba pas mikir lagi, kata gue kayak apa mungkin gue ada, gue begitu kan? Mungkin si Rama ini punya kodam gitu ya. Punya kodam gitu. Apa mungkin gue ada? Dialah nih sama salah satu temen gue main tuh ke tempat horor. Gue diuji, gue punya nggak kayak gitu kan? Dipancing lah gue punya. Ini gue awal gue bisa kayak gitu ya, tangan gue merinding. Sering kayak gini bentuknya. Nah, jadi kayak macan ya. Gue emosi terus bawaannya, gue emosi mulu kan. Wah gila, itu sebenarnya jelek sih kalau ibaratkan buat anak-anak SMA ya. Dipakai nggak bener lah. Salah satunya gue juga pernah kayak gitu kan. Gue udah ngerasain, gue emosian berdebar-debar, tiba-tiba tangan gue gini, terus gue nggak tahu gue kok tangan gue gini, kata gue ini kenapa, gue bilang jadi jadinya lu merasakan hal aneh dalam diri lu sendiri gitu. Iya, jadi misalnya gini, gue lagi ngopi nih sama lu, lagi ngobrol atau apa, kayak ada make sense gitu tau nggak? Kayak bahkan tiba-tiba sekelibet lewat, tangan gue gini sendiri. Oh iya. Ini tanpa gue sadar, gue lagi ngerokok sama lu, lagi misalnya di paha gini dah. Tiba-tiba gue ngeliat, tangan gue kenapa? Kok keras gini, kata gue. Keras gini, tiba-tiba, tangan gue kenapa? Oh nggak mungkin gue lagi kram tangan atau apa. Gue coba sebisa mungkin logika gitu, ya, mengalihkan lah. Nah, mengalihkan gitu, gak kayak berasumsi gue punya gitu. Gue coba mengalihkan gitu kan. Lama-lama orang ini nih, salah satunya nih, pas main ke daerah mana sih kita, yang Kelapa Nunggal, yang lu bilang ada istana setan itu di bukan ini di Kanduang kali ya? Hah? Yang istana setan. Oh, malam. Yang malam. Oh, gua agak lupa tuh. Pokoknya di daerah sana ya. Pokoknya dulu dia bilang kan, dia temen gua ada lagi tuh yang bisa gitu juga, sama main lah kayak gitu. Gue dicoba. Katanya kalau gue pengen tahu. Gunung Kapur. Nah, Gunung Kapur. Daerah sana kan kalau enggak? Iya, kalau katanya kalau gue pengen tahu gue punya, coba lu tantang diri lu sendiri sama punya lu bisa nggak kayak collab gitu? Iya, bisa satu nggak gitu kan? Gue ditinggalin. Gue diem, kata gue oke, gue pengen tahu. Pertama kita kontras, gue masih yang marong-marong ini kontras. Ya, oh namanya marong ya. Nah, buat teman-teman namanya marong nih. Nah iya, bertolak belakang. Nanti gue ceritain gimana dapet namanya itu kan. Iya. Bertolak belakang, gak masuk sama sekali. Gue coba ibaratkan, lu masuk gitu ke dalam diri gue pengen dapetin hawa bener-bener merinding, gue bisa nyium lagi gitu, bau-bau kayak busuk, bau-bau kayak ibaratkan, kalau misalkan gini, gue dari jarak sini sampai depan rumah lu dah, gue bisa nyium kayak bau kayak tadi tuh. Oh yang kata tadi lu. Gue langsung loncat kan, kata gue anjing, gue gak pernah gini lah, saking kayak gini lagi, kata gue kan. Bau amis gitu ya. Bau amis, kata gue. Jarak jauh, misalkan 1,5 meter, gue bisa nyiumin bau. Oh iya. Jadi penciuman lu tiba-tiba kayak kenceng gitu ya. Kenceng. Tiba-tiba gue juga badan gue panas gitu, kayak pengen buka baju aja gitu, kata gue kayak kok gue gerah gitu. Gerah banget. Gerah banget kata gue. Terus juga badan gue berat kan.
gue coba masukin, kita kontras, gak bisa masuk. Namanya juga gue kan masih skeptis gitu, gue masih skeptis kayak gue mengandalkan logika gitu kan, logika gue sendiri gitu kan. Gue coba nggak masuk. Terus waktu itu kita mediasinya pakai apa? Gue disuruh diem terus coba ngegambar ya. Oh iya, yang lo ngegambar. Dia tuh sering banget nih kayak ngegambar setan, cuman kayak ngegambar apa jelas ya. Gitu. Cuman kalau ada kertas kayaknya lebih asik tuh kelihatannya. Gue coba ngegambar. Gue sebenarnya nggak bisa ngegambar, cuma pas dulu gue meditasinya ke situ. Soalnya gue orangnya nggak bisa masuk kontras sama cuman kalau apa yang dia lihat itu pasti digambar sama dia. Nah gitu. iya. Terus pas udah seperti itu masih kontras aja sampai sebulan ya. Kita nyobain ya punya gua. Ya lumayan lama juga sih. Ya. Karena kan dia saking penasarannya dan juga mengandalkan logika juga jadinya ya ayo kalau mau buktiin, ayo buat bantu gitu kan. Nah didorong lah sama dia. Dia nggak tahu keluarin apa, katanya ajiannya dia lah. Ibaratkan dia punya juga si Yuda, didorong sama dia, gue disuruh pegang lah. Terus sama salah satu teman gue yang ibaratkan juga sama seperti Yuda, dia juga pegang badan gue, dicobain nih. Gue coba nih, pas udah kayak gitu bisa masuk. Tapi masuknya gue cuma indra perasa doang ya, kayak ciuman gitu doang. Gue pas nyium sesuatu, apapun gue bisa nyium, tapi gue nggak bisa ini. Tiba-tiba pas gue pulang, yang lu bilang tau nggak? Lu pulang ke Pondang, gue pulang ke bawah, lu bilang ada kuntilanak ngikut di belakang, mati lampu. Iya. Gue lari, sumpah demi Allah. Kata gue, lu gila ya, udah tau gue penakut. Maksud gue gini, gue berani, cuma penakutnya gini lu jangan bikin gue suges, begitu kan. Gue di rumah sendirian kata gue kan, lu jangan bikin gue suges. Tapi bener, pas gue di rumah, gue tiduran nih. Kita kan gini, kalau kita lihat ke sini, gue bisa ngeliat lu dari samping gue sini nih. Ya jadi ini ya kan, pupil sebelah. Gue tidur ada misalkan senyerong segini lah. Gue bisa lihat kamera di sini, ya kan. Nah di saat gue bisa ngeliat kamera di sini ada yang berdiri. Tapi gue mikir kayak ini gue imajinasi gara-gara lu ngomong ada kuntilanak, ya kan. Gue pas ini mah mungkin gue gara-gara terlalu percaya. Lu mencoba mengalihkan lah. Gue tidur motah gitu. Gimana sih kalau orang tidur di kasur letaknya. Tapi lama-lama muncul lagi tuh si sosok Marong itu ngegeber sini gue nih. Kayak ibaratkan kayak bukan gimana ya, kayak dia lewat kayak buntut dikepret gitu lah, pakai dikepret gue. Kata gue, ya apaan sih kata gue. Gue makin gemetaran gitu, kayak takut gitu kan. Ini kalau gue benar ada gini, kalau gue pengen berdoa sama Allah, sama gue kayak menduakan. Iya benar. Ya kan, misalkan kalau gue percaya adanya ini, gue bukan offense ke ibaratkan orang pemburu hantu atau apa. Cuma ini asumsi gue ya, setelah ada kayak apa yang gue pernah alami. Nah ya kan, kalau gue ada, gue doa sama Allah, gue menganggap ini percaya benar-benar, ya kan. Kalau gue nggak ibaratkan kayak mengadu sama Tuhan gue atau nanya sama orang lain, kalau ini ganggu mulu risih gue juga, bener, ya kan. Gue di situ gambling tuh antara mau percaya emang enggak. Kalau sudah seperti itu, gue kerasukan. Oh kerasukan apa tuh? Di rumah lu sendiri? Bukan, jadi jadi di rumah nih, pas di rumah kadang udah bisa relate tidur lah gue. Pas besok main kesini yang lu tahu gua. Oh, yang di pertama kali berarti lu di sini. Buset, hancurin berantakin rumah orang gua. Jadi dia udah nggak kontrol juga, karena yang gue lihat selama ini ya kan namanya dulu pasti punya pacar gitu ya, gitu agak sedikit kebawa emosi juga. Iya, terus juga kayak yang tadinya susah masuk jadi masuk karena gue emosi dan emosi gue kayak melapaskan kayak oke lu masuk dah, setelah lu nih badan gue buat lu gitu apa gitu, ya masuk. Ternyata yang gue tahu kalau gue merelakan badan gue untuk dia makin enak untuk menguasai badan gue. Ya, jadi dia bisa bertindak semaunya dia. Benar. Nah, kenapa gue bisa masuk? Karena itu gue masih logika gue masih ada di dalam badan gue gitu, masih pola pikir gue masih bahkan menguatkan diri gue gitu. Biar si kodam ini gak masuk apa. Ya udah lanjut aja. Gak apa-apa. Enggak, orang kagak, orang gue bayangan, tadi ngeliat bayangan doang. Ya terus, gue jadi ke trigger gitu. Oke, lanjut lagi pas udah gue bisa masuk karena gue emosi.
gue orangnya emosian pas di saat gue punya seperti itu. Pas di rumahnya si itu ya, pas di depan teman kita lah sekitar teman sini kita. juga. Gue di situ udah bisa ngerasain bisa ngerasain ngendaliin juga ya. Belum. Bisa ngendaliin juga. Kalau gue emosi, kalau gue emosi udah masuk gitu aja. Iya, benar. Waktu itu pas ribut, lu tau sendiri kan, yang gue ditantangin dia Malioboro padahal. Ya. Itu saking emosinya jadi ngapain sebutin juga. Nah, singkat cerita gue udah bisa seperti itu, udah ibaratkan bisa masuk lah. Si sosok ini, sosok bisa dibilang sosok nggak sih? Ya, bilang pendamping lah ya. Iya, pendamping. Gue pengen nanya Kak, ini bawaan gue dari gue lahir atau masuk karena ada hal yang ibaratkan something profit di dia buat gue ibaratkan gue ada profitnya untuk dia ibaratkan di tempat anak ini nih bagus nih buat gue dari apa masuk gitu. Nah gue pengen nanya gitu, ini dari dulu ada sama gue atau di saat gue udah dewasa seperti ini dia ngikut. Ibaratkan gue lagi main konten sama lo atau gue lagi explore sama lo. Jadi gini, by the way si Yuda ini dari dulu udah doyan gitu sama konten-konten yang mistis, jadinya nggak salah dia bikin YouTube seperti ini gitu kan. Makanya nggak salah digituin kan. Terus langsung ke kita lagi kayak gitu dah. Gue makanya jadi selama ini lo penasaran ya, masih penasaran dan katanya sih lo kan semenjak lo di Bandung tadi sedikit cerita sih Rama, atau semenjak di Bandung dia merasakan hal-hal aneh, bahkan temannya sendiri itu sampai tahu Ram lu punya ini ya gitu ya. Betul ya, coba lu ceritain. Nah lanjut lagi pas sudah seperti itu gua udah disegel. Ini mah enggak, temen gue ini jadi pas udah tidur bangun nuduh gua punya kodam. Posisinya lo main game, dia tidur, nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa udah, pas santai. Enggak. Iya nggak apa-apa enggak gitu. Gue merasa gak aman ya. Nggak apa-apa. Enggak kok nggak ada apa-apa.